Tuhan, kita lihat contoh dari Om Agus, Tante Yuli gitu kan, begitu mereka jadi teladan, anak cucunya juga boleh menikmati gitu kan, itu salah satu berkat gitu kan buat keluarga gitu kan, gitu. Nah, berhenti mencintai, jangan pernah berhenti mengampuni ya. Lalu suami istri itu pokoknya 7 kali lu bikin dosa udah, enggak ya, tapi selalu mau mengampuni, selalu mau mencintai, dan selalu mau melayani satu sama lainnya. Contoh keluarga Om Agus dan Tante Yuli gitu kan, anaknya sekarang pada sama-sama gitu kan, terus ada cucunya juga ya, cucunya saling akur. Jadi kita lihat sebuah sesuatu yang perfect gitu, yang Tuhan berikan gitu kan buat keluarga ini, dan menjadi suatu contoh buat kehidupan kita generasi muda, gimana baiknya membangun keluarga, baik hubungan, bangun bisnis, bangun usaha, saling mengasihi ya, memperhatikan anak, memperhatikan cucu. Dan kita lihat figur dari Om Agus dan Tante Yuli. Baik. Ini mewakili keluarga. Jadi kita Yudi di sini ini Full Gospel. Kita ini kan Full Gospel itu kan persekutuan ini pebisnis ya, yang udah dari dulu zaman Om Agus juga perintis juga. Itu kan ada ketua, pernah jadi presiden chapter juga di sini, ada Pak Pidi Halim juga, Om Pipit gitu kan. Jadi kita memang hari ini jadwalnya memang kita ada Zoom meeting Full Gospel. Kita temanya keluarga. Saya tadi bilang ketika kita tadi udah pujian, kita firman Tuhan, 5 hubungan anak-anak dengan anak-anak. Seringkali kan kalau kita punya anak ribut, ini bisa menyelesaikan dengan baik, karena Tante Yuli bilang gini, Tante Mang udah aturin semuanya. Pokoknya jadi nggak ada ribut. Aduh, saya tuh belajar. Pokoknya Willy sama Irin, selama kamu masih muda, kamu giat bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja, hidup takut akan Tuhan. Jangan takut. Aduh, saya tuh dari situ mengenang terus. Itu sih, mungkin itu dari yang saya. Mungkin sekarang dari Ko Yudi, boleh sampaikan dari pihak keluarga. Oke, saya mewakili pihak keluarga ya. Malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada Tante Cinglan, Om Pidi di sini. Jadi ini Yuli itu sama Om Agus udah kita anggap orang tua kita sendiri di sini, karena mewakili mama papa yang udah mendahului mereka. Jadi kita ini dari September sampai Januari hilang 4 orang nih. Permulaan mama saya, terus Engkong. Nah, Januari ini Yuli sama Om Agus. Tadi 2 hari berturut saya hadir di pemakaman di San Diego. Jadi saya kontak terakhir dengan beliau itu tanggal 5 Januari kemarin. Tanggal 5 hari Selasa. Bilang, saya mau ke rumah, ke Karawaci, saya bilang gitu. Kebetulan mereka kan baru pulang dari Bali. Dia bilang, tong gak dia, kereta nah awak ya, katanya gitu. Ya, oleh-oleh dari Bali nih, katanya gitu. Saya bilang, coba sekarang sih jangan takut lah, tes lah, saya bilang gitu. Tes dulu, saya bilang gitu. Akhirnya mereka melakukan swab PCR tanggal 6 dan keluar hasil tanggal 7. Nah dari situ kita udah nggak ada kontak tentunya sampai dipanggil Tuhan kemarin tanggal 20. Yang jadi patokan dari kita semua sekarang di sini, dia pedoman buat kita semua, keponakannya nih. Kita kumpul terakhir semua keluarga besar bulan Oktober kemarin di Hotel Kuba di Serpong ya. Dia cuma panggil saya waktu itu, Yud, lu rencanain dah buat kumpul Sincia nih di mana, katanya gitu. Udah pengen rame-rame nih, katanya gitu kan, pengen ke kumpul lagi semua, katanya.
bilang siap, dia bilang udah nanti kita rencanain. Ya ternyata Tuhan punya rencana yang lain untuk ini. Sebelum waktunya, dan Om dan Tante juga udah mendahului kita. Banyak kesan yang baik untuk ini di waktu selama mereka hidup. Dan waktu saya masih di Parung Kuda juga sering menghadiri Full Gospel di Sukabumi. Jadi kita menjadikan mereka sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup kita juga, bahwa kami sekeluarga seperti Willy tadi bilang pengen seperti itu, kami semua merindukan seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Yudi. Mungkin di sini kita ada Tante Cinglan dan Pak Pidi, mungkin seorang atau mau dua-duanya kasih speech, kesan dan pesan tentang Om Agus dan Tante Yuli. Waktu dan tempat saya silakan ke Tante Yuli. Boleh unmute. Tante Cinglan, Om Pipit. Ya. Assalamualaikum semuanya, shalom. 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 Yang kita kehilangan benar ya. Apalagi saya sama Ciuli itu cukup dekat ya, boleh dibilang. Karena ya sebenarnya saya diangkat anak sama mama Ciuli. Jadi saya udah kayak cici sama Ciuli. Kebetulan saya nggak punya cici. Saya cukup kaget dengar juga waktu Ciuli masuk rumah sakit juga. Saya cuma ya kita kan nggak bisa nengok ke sana ya. Tapi ya mau ngomong apa ya, kejadian ini tuh betul-betul pukulan bagi kita orang ya. Apalagi saya lihat Ciuli itu orang yang sabar, dia mau ngajarin gitu. Ya buat kita untuk teladan untuk kita itu bagus. Ya kita sebagai suami istri kita harus bagaimana. Teladan Ciuli itu cukup bagus sama Ko Aong. Itu saya kebiasaan sama Ko Aong ya. Kita sebisa mungkin ya kita ikuti apa yang mereka lakukan untuk pelayanan Tuhan. Mereka melakukannya dengan setulus hati. Juga ya mau berkorban ya. Terakhir saya ketemu Ciuli itu waktu Papa nggak ada. Itu terakhir saya ketemu sama Ciuli. Dari situ saya, karena Ciuli ada di Karawaci, jadi jarang ketemu lagi. Tahu-tahu saya dapat kabar dia sakit gitu. Dan yang saya bingung gitu, saya ada kenang-kenangan dari Ciuli. Ini kenang-kenangan ini cukup berarti. Waktu itu, waktu kita lagi full gospel, waktu di rumah Ciuli, saya lihat dia pakai, lalu saya bilang, Ci, bagus ya, lucu. Langsung dia buka, dia pindahin ke tangan saya. Saya pikir cuma nyobain aja. Udah gitu, terus waktu mau pulang, saya buka lagi dong, saya pulangin, Ci ini. Enggak, udah bawa sama lu, kenang-kenangan pakai aja. Ini barang udah berapa lama hilang, saya lagi nyari kemana gitu, saya lupa naruh di mana gitu. Tapi tahu-tahu sebulan yang lalu, tahu-tahu pas kebetulan saya sama Fong-Fong lagi di rumah, lagi bongkar-bongkar, Fong-Fong yang ngeliat sih, cenah iya barang, cenah kunaon digeletak-geletak, saya kaget, saya bilang, kok bisa ketemu lagi gitu. Saya nggak punya curiga apa-apa gitu ya. Cuman ya jadi ya mungkin ya ini kenang-kenangan untuk saya gitu, yang dari Ciuli. Memang kemarin terakhir Ciuli ada bilang, lah nanti Cici mau ngasih kenang-kenangan ya buat lo. Tapi karena saya udah nggak suka ketemu gitu juga ya pas kontak sama dia, jadi ya saya nggak pernah nanyain lagi gitu. Nah, tapi dengan kehilangan kayak gini, ini ya cukup berat. Sebetulnya
dia banyak lah yang kita harus ikuti teladan dia. Seperti kita ini belum apa-apa, kita melayani Tuhan, kita belum seperti mereka berdua. Malah tadi saya di grup keluarga saya di Bogor, II saya, dia nanya, Lan, ini Pak Agus dulu ikutan di Gideon. Kebetulan itio saya itu orang Gideon. Kata saya, iya katanya ini dengar dari grup Gideon. Dan saya bilang aktivitas dia tuh banyak, dia pelayanan di mana-mana. Saya bilang, kita orangnya pada kaget. Saudara saya yang lain, mereka dapat Gilbert. Emang Pak Gilbert sama Pak Aong kan cukup dekat gitu. Jadi banyak juga yang nanyain sama saya. Ya kalau buat saya, kita akan ingat jasa dia. Dulu Pak Aong juga jadi ketua Full Gospel. Cukup lama juga kelihatannya. Berapa tahun ya? Lumayan dah, kayaknya lumayan lama Pak Aong waktu itu. Ya jadi dia gimana bangun gereja di Secapa, kita belum sampai situ. Ini yang kita akan ikuti teladan ini. Dan terakhir juga saya dengar waktu Papa nggak ada, Yudi mungkin ya yang jadi saksi, Yud, bahwa Ko Aung itu perhatian banget sama si Papa. Dia selalu yang nanyain. Dia sebagai seorang menantu, tapi dia ada perhatian sama orang tua. Itu saya salut. Saya cukup salut dengan itu. Saya sampai ngerenes ngedengerinnya gitu. Oh ya, Ciuli yang ngomong, Lan cenah Ko Aung kalau setiap kemana-mana pasti dia mesti nyimpang ke Papa. Dia mesti nanya, Papa tuh perlu apa? Kalau Papa pengen apa, cepat dilakonin. Nah, di sini yang jadi menantu-menantu, perhatiin mertua ya. Anggap mertua itu orang tua sendiri. Karena berkat itu ada di bawah telapak kaki orang tua, bukan bawah telapak kaki ibu ya, tapi di bawah telapak kaki orang tua. Kalau kita mau melayani orang tua dengan baik, berkat kita akan mengalir. Mungkin segitu, mungkin dari Pak Pidi ada tambahan. Shalom rekan-rekan semua. Shalom. Tentunya saya sebagai mantan Presiden Chapter Sukabumi, terutama saya mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk anak, menantu, juga cucu-cucu semua. Begitu juga dengan saudara-saudara dari Pak Agus ataupun dari Ibu Yuli. Memang hal ini suatu hal yang tidak terduga ya. Saya begitu mendengar kemarin ketika Ibu Is telepon sama Ibu Cinglan sambil menangis, saya begitu kaget kok sampai sebegitu cepatnya yang di luar dugaan. Ditambah lagi hari ini saya mendengar Pak Agus juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Full Gospel, tentu terus terang saya juga merasa sangat terpukul ya. Bagaimanapun Pak Agus dan Ibu Yuli banyak sumbangsihnya di dalam perjalanan Full Gospel Chapter Sukabumi. Jadi bagaimanapun apa yang telah mereka kerjakan untuk Full Gospel tentunya menjadi teladan bagi kita untuk terus memajukan Full Gospel di Sukabumi. Rupanya sekian dari saya. Terima kasih. Yudi, maaf ya saya potong. Itu Victor ya kayaknya. Ya itu Victor. Victor ya? Anaknya Imeli ya. Oh, tapi dia nggak keluar videonya. Willy salamin dong. Boleh? Itu Victor. Oh iya ada Victor ya. Anak boleh. Cimeli. Oh boleh. Victor itu boleh mau kasih speech bisa? Ya videonya dia belum dibuka, Vic.
Atau sambil nunggu mungkin karena tadi nyangkut Gideon mungkin ya dari perwakilan Gideon, Pak Kosasi atau ini atau dari Gideon ada ya ini saya ngeliat. Atau Pak Kosasi mungkin Pak Kosasi. Oh, Victor nggak bisa on. Sedang meriksa pasien. Oke. Pak Willy, saya Ridwan dari Jakarta ini. Pak Ridwan, oke. Pak Ridwan Ingat dari ya, Jakarta, saya boleh. Petugas Gideon untuk Indonesia, dan memang kita kehilangan sekali Pak Agus ya, karena hampir 20 tahun lalu saya diutus membuka perwakilan Gideon sebagai utusan kantor pusat, dan Pak Agus itu ketua Gideon pertama, presiden camp pertama di Sukabumi. Di restorannya Pak siapa itu ya yang ya sama siapa teman-teman udah agak lama ini. jadi saya kaget juga kemarin saya lihat di Facebook kok Ibu Yuli dipanggil pulang gitu. Terus nggak lama tadi pagi saya dengar lagi kabar teman-teman di grup Gideon di daerah BSD bilang Pak Agus juga loh. Tambah kaget, saya telepon Dr. Roy, dokter yang kenal Pak dengan anaknya Budi. Iya Pak, benar dua-duanya gitu. Nah, saya jadi teringat tadi semua kita juga mengingat semua kebaikan Pak Agus, Ibu Yuli, bahwa pertama luar biasa hatinya mau membantu supaya ada pelayanan misi pengabaran Injil baik di Gideon maupun di Full Gospel. Kebetulan saya anggota Full Gospel juga nih Pak ini siapa nih yang Pak Elis ya Pak, di Kelapa Gading chapter. Jadi waktu Pak Agus ke presiden chapter Sukabumi, saya vice presiden di Kelapa Gading chapter. Full Gospel juga. Ya, sama Pak Rudi Tejami Harja, Pak Nayawan, Pak Tala Senturi, Pak Eli, itu kami satu camp di Gideon ya. Saya kebetulan kan direktur tapi di Gideon. Cuman di Full Gospelnya karena saya terpanggil nangani 54 perwakilan, akhirnya Full Gospelnya juga bagi-bagi tugas lah sama Pak Nayon. Tapi saya sudah pensiun baru 1 Oktober ini, sampai 22 tahun saya nangani 200 cabang Gideon, 254 ya. Pak Kosasi ya sekarang ketuanya ini, dan juga koordinator untuk Jawa Barat. Jadi kita kehilangan sekali. Pertama saya ikut Pak Agus Bang tadi Pak itu bilang ya menangani Gideon Sukabumi, kemudian juga saya dengar di Gospel di JDS ya, dan masih banyak lainnya. Nah, ini yang luar biasa. Dan saya nggak lupa Pak Agus cuma bilang bahwa memang kita harus panggil, harus sungguh-sungguh. Nah, saya sering datang ke Selabin, ke mana itu? Ke Jalan Selabin Dana ya kalau nggak salah, Sukabumi ya, kalau kunjungan. Ya, benar. Dan kebetulan saya dekat dengan Budinya, karena kebetulan saya dipanggil Pak Agus bangunin rumahnya Pak Budi juga yang di Serpong, yang di The Crown. Kebetulan saya kontraktor nih, saya yang bangun rumahnya Budi di The Crown kenal ya. Juga, Pak. Ya, kenal dekat Pak, kenal dekat sekali. Pak Agus selalu panggil saya untuk, karena saya kontraktor Pak, saya insinyur. Jadi luar biasa Pak Agus ini. Jadi saya atas nama internasional ada keluarga di sini ya, menyampaikan betul-betul simpati yang mendalam bahwa kita kehilangan. Tapi di satu sisi memang tugasnya sudah selesai, Tuhan sudah panggil, sudah disediakan kekekalan. Kita semua juga nanti akan ke sana, tapi yang penting kita masih, tadi Ibu bilang ya, Bu Yuli bilang, kita ini harus lebih lagi bergiat untuk pekerjaan Tuhan. Sedikit kesaksian saya 98 sebenarnya kontraktor dengan begitu banyak proyek. Saya yang terpilih nangani Indonesia waktu itu 65 cabang, chapter lah ya istilahnya kalau di camp, kalau di Gideon camp. Tidak mudah itu, saya harus tinggalkan semua pada saat saya lagi banyak-banyaknya proyek. Tapi entah kenapa, karena terpanggil Tuhan bilang, kamu mau cari uang sampai kapan? Ikut aku. Saya tinggalkan, saya bilang, Tuhan saya insinyur, saya bukan sekolah teologi ya. Saya tidak cari yang mampu, saya cari yang mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya yang terpilih menjadi petugas lapangan nasional istilahnya untuk seluruh Indonesia. Tidak mudah, istri saya berdoa, ini sudah waktunya, kita pernah susah, sekarang kita sudah ada berkat, sini waktunya sekarang melayani Tuhan, tinggalkan semuanya. Bayangin, anak saya masih kecil-kecil, tahun 98,
Anne yang sekarang arsitek itu waktu itu 11 tahun, Lisa sekarang apoteker itu 9 tahun, dan Indra 7 tahun. Lagi butuh-butuhnya saya cari uang untuk anak-anak. Saya terpanggil bisa tinggal semua dan melayani Gideon. Untuk buka cabang-cabang pembinaan dari 65 cabang. Di Indonesia, dari Merauke sampai ke Sabang. Saat ini ada 254. Nah, disitulah Pak Agus pada saat beberapa teman dari Bogor dan dari Jakarta bilang ada saudara saya nih. Restoran apa itu ya di Sukabumi, Pak Ali. Dengan keluarganya di Sukabumi, akhirnya kami datang dan dikumpulin lah. Dan ternyata ada kelompok JDS itu. Saya sharing, tahu-tahu teman-teman pilih Pak Agus lah jadi ketua gitu. Entah kenapa Pak Agus bersedia gitu. Padahal saya dengar tidak mudah, Pak Agus begitu sibuk gitu, sudah mulai sibuk. Ya di Full Gospel juga. Nah itulah bersyukurnya. Luar biasa, Pak Agus sempat juga 10 tahun di Gideon, belakangan beliau sering ke Jakarta. Jadi ini yang rasanya kita kehilangan sekali. 2 tahun lalu kami masih dikasih pinjam lagi ruangan di Unity, gedung Unity di BSD. Kami rapat nasional se-Indonesia, Pak Hari dulu Tuhan dan kebenarannya, maka yang ditambahkan adalah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ini pesan kami, saya sudah 65 tahun, beda 6 tahun, tapi dengan Ibu Yuli saya beda 3 tahun. Jadi saya sudah cucu 3 sekarang, tapi kita mari tetap semangat untuk tugas pemerintahan Injil. Terima kasih. Kesaksian luar biasa, memotivasi kita semua juga. Betapa Om Agus tuh benar-benar jadi berkat ya di Full Gospel, di Gideon, dimanapun dia ditempatkan, Tuhan jadikan berhasil, benar-benar seperti Yusuf ya. Apa yang dikelola, dipegang berhasil karena penyertaan Tuhan, karena dia cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadanya. Itu benar gitu. Ya itu yang membuat itu jadi teladan kita buat anak yang muda-muda nih, sekarang pasangan muda, untuk ya kita masih jauh lah kita gitu. Jadi kita kejar Tuhan, figur Tuhan, teladannya Tuhan Yesus, tapi yang nyatanya yang sekarang udah berhasil yang Om Agus Tante Yuli ya. Mungkin dari istri saya nih, ini Irina, karena terakhir dikasih buku. Jadi saya sebentar lagi udah menyampe, puji Tuhan itu dalam perjalanan udah menyampe rumah nih. Sambil gabung, mungkin istri saya ini, perkenalkan istri saya Irina. Terakhir juga saya bareng-bareng ke kantornya Om Agus dan Tante Yuli ya, dan kita dapat bekal yang luar biasa. Mungkin Irin boleh ceritakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, saya itu kenal Om Agus Tante Yuli dari kecil ya. Dan saya melihat dia bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang berbuah gitu. Dan buah-buahnya kelihatan. Seperti itu ya. Mereka selalu hidup memuridkan dan mengajar. Walaupun saya masih jauh umurnya di bawah beliau, tapi beliau selalu setiap ketemu nggak lupa ngajarin saya banyak hal. Ngajarinnya bukan hanya tentang keuangan, tentang bisnis, tapi juga tentang keluarga, tentang parenting, tentang bagaimana melayani Tuhan, dan banyak hal yang mereka sharekan gitu tentang hidup mereka gitu. Dan saya sangat meneladani kehidupan mereka gitu kan. Terakhir saya bulan September 2020 saya masih legacy terakhir yang dikasih Tante Yuli dan Om Agus adalah sebuah buku. Itu adalah sebuah buku parenting. Dia cuma bilang gini, udah terima belum? Saya kirim buku katanya. Terus saya lihat itu buku parenting dan bagus sekali gitu ya. Ada beberapa kali event Tante Yuli juga ngajakin saya untuk event parenting dan dia take it seriously sekali tentang parenting seperti itu. Dan terakhir saya masih ngucapin happy birthday di bulan November 2020 sama Om Agus gitu. Kehidupan mereka begitu berkesan untuk saya gitu. Saya sedih tapi juga saya bahagia untuk mereka karena saya yakin mereka udah ada di sisi Bapa di surga gitu ya. Saya yakin rumahnya udah selesai dan hidup mereka benar-benar seperti yang suami saya tadi bilang. Terakhir dia bilang saya sudah selesai. Saya udah saya beres-beresin semuanya. Dan ya memang
hidup mereka bukan hanya meninggalkan heritage mungkin untuk keluarganya, tapi juga legacy gitu ya. Iman dan ketaatan, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu perlu kita teladani gitu. Jadi saya bersyukur untuk hidup mereka. Mereka orang yang sangat rendah hati dan mau melayani. Setiap saya ketemu itu pasti mereka datang di tengah kesibukan mereka, datang ngajak ngobrol. Om Agus juga masih mau melayani. Rin, mau kopi apa? Nih, Om bikinin kopi. Dia bikinin kopi sendiri, dia nggak nyuruh orang gitu ya. Dan ya itulah yang saya rasakan gitu ya. Walaupun mereka udah punya segalanya, tapi mereka masih punya hati yang rendah hati dan melayani itu. Terima kasih. Saksian Ya, selamat malam Bapak Ibu dari Full Gospel Businessman Internasional Sukabumi. Saya mewakili anak-anak Pak Agus, Nita dan Budi menyampaikan terima kasih atas ungkapan bela sungkawa dari Bapak Ibu, atas perhatiannya, atas adanya malam duka ini. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat ya, apa yang kita lihat dan dunia lihat itu beda. Dunia melihat, aduh, kasihan amat ya, kok dua-duanya kena. Kalau saya melihatnya, oh, Tuhan itu begitu baik. Mereka itu sehidup semati. Mereka janji sampai maut memisahkan kita. Maut pun tidak bisa memisahkan mereka. Mereka sekarang sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih semuanya. Pak Agus dulu pernah jadi presiden Full Gospel Sukabumi. Terima kasih, masih mengenang dia. Terima kasih Willy, Irin, Cinglan, Pak Pidi. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan berkati. Mungkin saya mau sharing juga Tante Is. Jadi dulu kan saya nggak kenal Tuhan ya. Sebenarnya yang pertama kali menabur itu adalah keluarga Om Agus, Tante Yuli. Mama saya pertama kali tahu siapa itu Yesus itu dari Full Gospel. Saya masih ingat dulu Full Gospel diadain di Capitol. Mama bilang mau ke Full Gospel. Dia bilang mau ke Full Gospel. Mau ngapain ke sana? Saya waktu itu masih kecil. Dia bilang mau nyanyi-nyanyi. Mau nyanyi-nyanyi, nyanyinya lagunya bagus katanya. Mau ketemu Pendeta Gilbert, saat itu ngundang Pendeta Gilbert. Mungkin itu salah satu yang pertama kali menabur mama saya ya di FGB itu gitu. Makanya saya sampai hari ini masih di FGB dan kami juga masih kami sangat diberkati sekali dan hasilnya buah-buahnya ya saya satu keluarga sampai saat ini sudah ikut Yesus kayak gitu. Terima kasih Irin. Ya saya juga ingat waktu itu tiap kali ada acara Full Gospel, Mama pasti pergi. Dan selalu sebelumnya tanya saya dulu. Sediakan tempat yuk diharap, aing yang diharap, gua yang diharap, selalu. Dan ya, jadi kita yang menabur, Tuhan yang menumbuhkan, itulah. Tetapi ya jadi penabur-penabur ya. Tadi upacara peneral juga berjalan dengan baik. Cuacanya hujan juga enggak, ada gerimis sedikit tapi enggak hujan sama sekali. Teduh banget. Kemudian saya pulang hujan besar. Ya, hujan besar kalau udah kita pulang. Tadi ada yang ikut Zoom. Saya ikut tadi. Saya ikut Zoom. Budi yang kasih tahu ya. Ya, selamat malam Pak ya. Tuhan berkati ya. Selamat malam. Terima kasih. Saya terkesan, saya orang baru di Sukabumi. Saya hanya terkesan kepada almarhumah Ibu Yuli, orang yang ramah, orang yang baik, yang tidak memandang, dalam tanda kutip, tidak memandang kasta, suka berbicara dengan siapa saja. Beliau adalah bapak dari JDS, bapak orang beriman di kota Sukabumi, yang kita tahu sebagai donatur tetap di beberapa kegiatan-kegiatan. Saya bersyukur, meskipun saya sebagai orang baru di Sukabumi, saya ketemu figur-figur yang sangat membanggakan saya. Pak Agus datang, luar biasa itu di tengah kesibukannya. Puji Tuhan, selamat datang nih
Abah dan Emak ini, Abah namanya Pak Riki dan Bu Lia ini, beliau salah satu hamba Tuhan juga, penginjil juga yang Tuhan tempatkan di Sukabumi. Dia bantu di Full Gospel juga. Ya mungkin kalau Pak Riki dan Tante Lia belum banyak kenal sama Om Agus, Tante Yuli. Tapi satu hal ini kita lagi bahas nih, banyak pesan-kesan kita rekap, teladan gitu kan, teladan yang boleh diberikan dan dicontoh. Sama persis yang ayat yang tadi Pak Robi sampaikan. Mungkin sebelum kita menutup ya, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari pihak keluarga, Pak Yudi, Ko Yudi ya? Dari saya sih cukup. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, tante, om yang telah mengucapkan simpati dan doa buat kami semua. Jadi sekarang Tante Iis itu sebagai tante tertua kita ada di sini. Ininya, jadi siapa yang tidak merasa kehilangan semua, kan kita juga merasa kaget semua, supaya menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa Tuhan panggil Yuli dan Om Agus, jadi mereka Tuhan lebih sayang pada mereka, dan mereka sudah senang ada di rumah Bapa di surga. Amin. Itu aja. Terima kasih untuk acara ini, walaupun kami baru sore kembali dari di San Diego tadi. Terima kasih. Mungkin Iis akan tambah sedikit. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ciuli sudah mengajarkan saya banyak hal. Tetaplah pegang tangan Tuhan erat-erat, please. Apapun masalah hidup kamu, jangan lepasin Tuhan. Pegang aja tangannya erat-erat. Ya. Jangan bergantung pada manusia, bergantunglah sama Tuhan. Bergantunglah sama Tuhan. Dan bersama Tuhan gak ada masalah yang terlampau berat. Semua masalah akan selesai pada waktunya. Waktunya Tuhan. Jangan suka maksa-maksa Tuhan. Dia akan selesaikan pada waktunya. Yuli itu telepon saya waktu di rumah sakit. Jangan lepasin tangan gua. Yuli pegang tangan Tuhan aja seperti Yuli ajarin ke saya. Yuli ajarin saya pegang tangan Tuhan Yesus aja. Pegang aja tangan Tuhan Yesus erat-erat. Iya, pegang tangan Tuhan Yesus aja erat-erat. Itulah percakapan kami terakhir. Ada miss call 5 kali ke rumah ya. Nomor HP saya tuh lowbat malam dicas dalam keadaan mati. Miss call. Waduh Ciuli, saya bilang kenapa saya nyalain itu HP, tidak ada miss call ke HP saya, tapi dia tahu saya suka HP dicas malam jam 11 sampai jam 5 pagi mati, dia tahu. Kalau malam-malam harus telepon saya ke rumah, dia bilang dia tahu. Satu hal yang saya tahu dari perjalanan mereka berdua, mereka adalah orang yang setia. Mereka setia dengan imannya, mereka setia dengan komitmennya, mereka setia dengan apa yang sudah mereka putuskan. Dalam keadaan susah sebagaimanapun, oh ya, tanggung jawab kami pada Talitaku, mereka jalankan terus. Tanggung jawab mereka pada anak-anak yang disokong untuk kuliah, mereka tetap jalankan. Pada keluarga-keluarga kami yang kurang, setiap bulan tuh kirim ke Eva, tetap dia jalankan. Jadi mereka adalah orang yang setia pada komitmen mereka. Dan dia bilang, semuanya milik Tuhan. Saya hanya mengelola saja. Itulah yang diajarkan oleh Ciuli dan Ko Agus bagi saya. Kemudian rasa cintanya pada keluarga itu luar biasa. Dia tahu kapan saya lagi susah, tahu. Nggak usah bilang, dia langsung tahu. Si anak lagi bagaimana, dia tahu.
Aldo lagi bagaimana dia tahu. Semua dia tahu. Papa sakit. Papa nggak bilang dia ada di sini. Papa mencret. Saya udah obatin, Eva obatin. Dia bilang, Papa sakit apa? Dia tahu. Karena dia begitu berkomitmen. Dia setia apa yang dia jalankan. Kadang-kadang saya suka bilang sama dia, Ciul, anak yang udah jadi sarjana teh gini kan hare-hare wae. Dia bilang, jangan mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan balasan, kita bantu tuh harus murni. Biar dia jadi berkat buat keluarganya, nggak usah mengharapkan apa-apa. Dari anak-anak yang sudah jadi sarjana itu nggak usah. Ya, itu juga yang diajarkan pada saya. Kemudian diajarkan lagi sama saya, begini. Ulah gede ambek, sopnya kalau marah mah, masukin di hati. Berseru sama Tuhan, nanti Tuhan kasih jawaban. Jangan semua orang lu marahin. Semua orang lu marahin. Udah, marahnya bilangnya sama Tuhan, Tuhan saya marah masih marah soal ini, marah soal apa. Saya diajarin untuk sabar sama dia. Sabar menanggung sesuatu. Dia bilang kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kalau kita punya kasih, harus sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Mereka bukan hanya kakak dan kakak ipar. Kok Agus udah lebih dari koko saya sendiri, lebih dari papa saya sendiri. Julie juga lebih seperti mama saya buat saya sendiri. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya Cinglan, Pak Bidi semuanya, Willy, Irin ya. Kemarin saya tidak ada yang bisa bicara sama saya. Setiap kali yang telepon saya pasti nangis jadi jalanku bukanlah jalanmu, tapi jalanku adalah jalan damai sejahtera. Inilah yang Tuhan tidak akan izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu tidak terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Dan mereka sudah janji setia waktu diberkati dulu di gereja Santo Fransiskus Keramat Raya, dan mereka janji itu mereka pegang sampai maut. Tidak memisahkan mereka bersama-sama bersama Bapa di surga. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Oke, mungkin sebelum kita tutup, nanti kita akan doa menutup. Nanti saya minta Pak Riki untuk doa menutup sambil doa berkat juga. Sebelum kita tutup, saya mungkin mau mengulang ayat yang tadi, berkat atas rumah tangga, yang ini jadi cerminan bahwa sudah yang kita lihat oleh keluarga Om Agus dan Tante Yuli di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel, damai sejahtera buat kita semua. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan apabila kami telah Zoom meeting Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bercerita satu dengan yang lain, kami boleh sharing satu dengan yang lain. Berkati Zoom meeting ini ya Bapa, berkati kami semua yang ada di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa juga di dalam nama-Mu ya Bapa. Beri kekuatan untuk keluarga yang telah ditinggalkan ya Bapa. Berikan penghiburan yang datang daripada Tuhan sendiri adanya ya Bapa. Dan Tuhan, kami percaya Pak Agus dan Ciuli telah bersama dengan Engkau di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa juga Tuhan, berkati Zoom meeting pada malam hari ini ya Bapa. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Allah Bapa sendiri adanya. Angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan yang datang daripada Tuhan sendiri adanya
diberkatilah engkau, dan diberkatilah seluruhnya kehidupanmu, dicukupilah segala kehidupanmu ya Bapa. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.